Shalom, selamat pagi para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita boleh berjumpa kembali untuk bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi pelita bagi langkah-langkah perjalanan kehidupan kita. Saya akan mengajak kita sekalian membuka di dalam Alkitab kita yang terdapat di dalam Mazmur 141 ayat yang ke-5. Saya akan bacakan. Demikian juga di dalam Amsal 27 ayat yang ke-5. Demikianlah firman Tuhan, Mazmur 141 ayat yang ke-5. Biarlah orang benar memalu dan menghukum aku. Itulah kasih. Tetapi janganlah minyak orang fasik menghiasi kepalaku. Sungguh, aku berdoa menentang kejahatan mereka. Amsal 27 ayat yang ke-5. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Kita berdoa. Bapa, kami menyiapkan hati kami, membuka diri kami, agar kebenaran firman-Mu boleh menyapa kami, agar kebenaran firman-Mu boleh menuntun kami, sehingga kami pada hari ini boleh berjalan di dalam kehendak dan rencana-Mu. Urapilah hamba-Mu yang akan menyampaikan, demikian juga setiap pendengar yang akan merenungkan firman ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, manakah yang lebih menyenangkan bagi para pendengar, disanjung atau ditegur? Masa sekarang ini, orang semakin menyanjung kenyamanan dan menghindari konflik. Maka sebagian orang mengatakan bahwa teguran itu dianggap sebagai ancaman terhadap harga diri. Dengan demikian, orang lebih berbahagia bila mendapat sanjungan, karena hal itu akan menyenangkan telinga. Namun apakah sanjungan selalu berakibat baik bagi kehidupan seseorang? Hal yang baik dan yang benar memang perlu mendapat sanjungan. Tetapi sesuatu yang salah tentu saja tidak tepat apabila mendapatkan pujian maupun sanjungan. Teguran atau kritik memang tidak membuat nyaman, namun itu sangat diperlukan. Seperti halnya obat yang pahit, namun rasa pahitnya itulah yang bisa menyembuhkan sakit penyakit kita. Teguran dapat berarti sesuatu yang diucapkan untuk memperingatkan seseorang, untuk memberikan nasihat, atau mengajak orang untuk bercakap-cakap dan membicarakan itu di dalam sebuah koridor yang tepat. Teguran di dalam Alkitab bukan hanya sekedar koreksi, melainkan sebuah ekspresi kasih yang bertujuan untuk membangun, untuk memulihkan, dan menuntun kembali kepada jalan Tuhan. Para pendengar yang terkasih, di dalam Mazmur 141 ayat yang ke-5, ayat yang sudah kita baca tadi, mengungkapkan bagaimana sikap Daud atas sebuah teguran. Teguran justru disambut oleh Daud sebagai sebuah bentuk kasih. Teguran justru merupakan salah satu bagian yang diperlukan oleh Daud di dalam kehidupannya.
Ia tahu bahwa pukulan dari tangan yang tulus jauh lebih berharga daripada pujian dari hati yang fasik. Teguran bukanlah tanda penolakan, melainkan sebuah undangan untuk seseorang mengalami pertumbuhan. Orang benar yang menegur kita adalah alat Tuhan untuk membentuk karakter kita. Mereka tidak memukul untuk melukai, tetapi untuk menyadarkan. Teguran digambarkan sebagai tindakan kasih atau kebaikan. Bahkan oleh Daud dikatakan seperti minyak yang terbaik. Minyak ini seperti halnya minyak urapan yang dapat menyembuhkan luka. Pemazmur menolak minyak dari orang fasik, artinya ia menolak pujian yang menyesatkan. Apabila kita mengamati di dalam ayat yang sudah kita baca tadi, di dalam terjemahan yang lain dikatakan, jika seorang baik menegur aku dan dengan tulus menghajar aku, itu seperti minyak yang paling baik bagiku. Semoga aku tidak menolaknya, sebab aku terus berdoa menentang kejahatan mereka. Jadi Daud di sini menggambarkan bahwa teguran itu seperti minyak yang dapat menyembuhkan lukanya. Sebagai seorang raja, tentunya Daud memiliki banyak orang yang ingin untuk mendapat perhatiannya. Tidak jarang pula para bawahannya ingin menyukakan pemimpinnya dan bisa jadi mereka tidak berani untuk melontarkan sebuah kritik ataupun teguran. Tetapi bagi Daud, dia sangat membutuhkan teguran. Dia sangat membutuhkan kritik dari orang lain supaya di dalam kepemimpinannya sebagai seorang raja, dia boleh dipandang sebagai orang yang benar pula di mata Tuhan. Di dalam Amsal pasal yang ke-27 ayat yang ke-5 mengingatkan kita pula bahwa lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Saat ini mungkin kita seringkali mendengar istilah asal Bapak senang, sehingga tidak banyak orang yang mau memberikan kritik ataupun teguran karena supaya hubungan mereka tetap baik-baik saja. Atau mungkin untuk menyenangkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Tetapi dalam hal ini, para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, kita belajar dari Daud. Daud meminta agar rekan-rekannya memberikan kepadanya teguran karena dia menyadari bahwa di dalam perjalanan hidupnya masih ada bagian-bagian yang belum selaras dengan kebenaran Tuhan. Di dalam pengalamannya sehari-hari pun kita melihat bagaimana Daud beberapa kali mendapatkan teguran dari Tuhan atas dosa dan kesalahannya. Sebagai contoh, saat ia mendapat teguran dari Nabi Nathan karena dosa yang dilakukan Daud terhadap Batseba dan juga Uria. Di dalam 2 Samuel pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15 kita melihat bagian tersebut. Dan kita melihat pula di dalam 2 Samuel 24 ayat yang ke-10. Sekali lagi Daud juga mendapatkan teguran dari Tuhan karena kesalahannya saat melakukan sensus pada pasukannya. Ia mendapatkan teguran atas apa yang dilakukan yang dianggap Tuhan sebuah kesalahan. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, sungguh luar biasa sikap Daud, sikap hati yang dapat kita teladani.
di mana ketika Daud menerima teguran yang ditujukan kepadanya, ia tidak marah terhadap orang yang menegurnya. Ia juga tidak marah terhadap Tuhan atas teguran yang diberikan kepadanya. Ia memandang teguran itu sebagai cara Tuhan untuk memperbaiki hidupnya. Teguran-teguran ini membawa Daud kepada sebuah pertobatan yang semakin mendalam. Konsekuensi dari dosa dan kesalahannya pun ia terima dengan lapang hati. Daud menghargai teguran manusia, demikian pula teguran yang daripada Tuhan. Kita belajar bahwa kelembutan hati daripada Daud ketika menerima teguran dari Tuhan menyebabkan hidup Daud mendapatkan perkenanan daripada Tuhan. Ia tidak lepas dari kesalahan, ia tidak lepas dari dosa, tetapi dia mau menjadi pribadi yang ditegur oleh Tuhan, yang diperbaiki oleh Tuhan melalui setiap firman yang kemudian menjadikannya semakin baik di hadapan Tuhan. Para pendengar Blessing Morning yang dikasihi Tuhan, apabila ada orang-orang yang memberi teguran, entah berkaitan dengan sikap, dengan perkataan, ataupun kinerja kita, maka sikap kita yang terbuka di dalam menerimanya akan membangun kehidupan kita. Karena kritik yang membangun merupakan pondasi bagi pertumbuhan pribadi maupun kualitas kerja kita. Mari, melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita mau belajar terbuka untuk menerima dan mempertimbangkannya secara objektif. Menjadikan kritik dan teguran sebagai kesempatan untuk belajar dan memperbaiki diri. Dan tidak menjadikan kritik sebagai sebuah serangan terhadap pribadi kita. Kita mau belajar untuk menerima teguran sebagai sebuah hadiah yang baik dari Tuhan. Amsal pasal yang ke-25 ayat yang ke-12 dikatakan, teguran orang yang bijak adalah seperti cincin emas dan hiasan kencana untuk telinga yang mendengar. Kiranya melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita mau belajar untuk menerima teguran sebagai hadiah dari Tuhan untuk membawa kita menjadi hidup yang semakin berkenan kepadanya. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, kiranya Engkau akan memberikan kami hati yang lembut, hati yang jernih, dan hati yang lapang untuk bisa menerima setiap teguran. Jauhkan dari kesombongan untuk menutup telinga dan menolak teguran. Mampukan kami ya Tuhan untuk memperbaiki diri dari setiap teguran yang kami terima, dari setiap kritik yang kami terima. Kiranya melaluinya hidup kami boleh semakin berkenan kepadamu. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Mari kita akan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat dan anugerah dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus, dan dari Allah Roh Kudus menyertai engkau dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.